Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Jamak yang kedua yaitu jamak takhir. Setelah jamak takdim yang artinya mendahulukan, yang kedua adalah jamak takhir, yaitu mengakhirkan. Sholat zuhur ditaruh di asar, atau sholat maghrib ditaruh di waktu isya. Jamak takhir adalah menaruh sholat zuhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya. Nah, kapan niat jamak takhir itu? Niat jamak takhir di waktu yang pertama. Ini yang harus diperhatikan. Jadi niatnya jamak takhir itu di waktu yang pertama. Jadi kalau zuhur sama zuhur mau taruh di waktu asar, maka niatnya itu di waktu zuhur. Seandainya maghrib mau ditaruh di waktu isya, maka niatnya di waktu maghrib. Jadi niat jamak takhir itu gimana niatnya? Ya, aku taruh sholat zuhur di waktu asar. Ya dia niat untuk melaksanakan sholat zuhur nanti di waktu asar. Nah, kapan niatnya? Itu di waktu yang pertama, yaitu kalau saya mau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, maka niatnya saya itu di waktu zuhur, ya ketika zuhur sudah masuk, waktu zuhur sudah masuk. Ketika belum masuk waktu zuhur, ya itu belum masuk waktu niat. Jadi seandainya jam 10 siang, saya niat, nanti sholat zuhur saya taruh di waktu asar dah. Itu belum niat. Ya, kenapa? Karena waktu niatnya itu di waktu yang pertama, yaitu di waktu zuhur. Sedangkan jam 10 kan masih belum waktu zuhur. Nah, jadi seandainya zuhur itu mulai jam 12, anggapnya jam 12 sampai jam 3. Maka jam 12 sampai jam 3 itu adalah waktu untuk menjamak takhir. Baru jam 12, baru jam 1, baru jam 2. Nah, intinya masih dalam waktu zuhur itu dia boleh niat untuk mengakhirkan. Jadi nanti saya zuhur saya taruh di asar aja dah. Nah, itu sudah namanya niat jamak takhir. Nah, jadi niat jamak takhir itu di waktu yang pertama. Begitu juga sholat, begitu juga maghrib. Nah, maghrib contoh kalau kita maghrib mungkin rombongan atau gimana, termasuk niat ketika ketua rombongan bilang nanti maghribnya kita taruh di waktu asar atau kita nanti jamak takhir, yaitu nanti maghribnya kita sholatnya di waktu asar. Rombongan yang mendengarkan menjawab iya, itu sudah namanya niat. Intinya niat itu dia itu menyengaja untuk mengakhirkan sholat maghrib ke waktu asar. Itu sudah namanya niat. Nah, jadi kalau jamak takdim, kemarin jamak takdim itu niatnya di sholat yang pertama. Jamak takhir itu niatnya di waktu yang pertama. Nah, jadi di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Nah, jadi kalau mau maghrib ditaruh di isya, maka di waktu maghrib dia harus niat untuk mengakhirkan maghrib di waktu isya. Jadi contoh niatnya tinggal gitu aja. Saya taruh sholat zuhur di waktu asar, saya taruh nanti saya sholat maghribnya di waktu isya saja. Itu sudah niat jamak takhir. Catatan, boleh melakukan sholat zuhur atau asar terlebih dahulu. Kecuali jika waktu asar sudah hampir habis, maka harus sholat asar terlebih dahulu. Untuk jamak takhir, kita boleh melakukan sholat yang mana saja, yang lebih dulu, yang terserah. Contoh kalau zuhur ditaruh di asar, nanti saya zuhurnya di asar saja. Ketika masuk asar, maka boleh melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian asar, atau boleh melakukan sholat asar terlebih dahulu, kemudian zuhur.
terserah. Kecuali jika memang waktu asarnya sudah mepet. Nah, itu. Asar sudah mepet, contohnya maghrib kurang 15 menit atau maghrib kurang 20 menit. Maka yang harus dilakukan, sholat yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sholat asar. Karena memang asar yang punya waktu. Habis sholat asar baru sholat zuhur. Nah, beda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim kan yang harus dilakukan terlebih dahulu kan sholat yang pertama. Kalau zuhur sama asar, zuhur terlebih dahulu. Maghrib sama isya, maghrib terlebih dahulu. Tapi kalau jamak takhir terserah. Ketika zuhur ditaruh di asar, maka asar dahulu kemudian zuhur boleh. Zuhur dahulu kemudian asar boleh. Nah, itu. Atau maghrib ditaruh di isya, maghrib dahulu kemudian isya boleh. Atau isya dahulu kemudian maghrib boleh. Kecuali tadi itu. Kecuali jika memang waktu yang kedua yaitu waktu asar atau waktu isya itu sudah mepet, sudah hampir habis. Nah, contoh kita melakukan sholat asar, sedangkan maghrib kurang 15 atau 20 menit. Maka yang harus kita lakukan adalah sholat asar terlebih dahulu, kemudian maghrib. Nah, dan dalam bepergian kita boleh melakukan qashar dan jamak ini secara bebarengan. Nah, itu. Jadi kita sholat zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini qasron. Di qashar sholat zuhurnya yang aslinya 4 menjadi 2 rakaat, qasron lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian ketika melaksanakan sholat zuhur, niat juga untuk menjamak takdim. Jadi menjamak takdim, nanti asar saya taruh di waktu zuhur. Dalam hatinya seperti itu. Nah, ketika sudah sholat zuhur 2 rakaat karena qashar, salam, habis salam langsung melaksanakan sholat asar. Di qashar juga usolli fardhul asri rakaataini qasron Allahu akbar. Sholat asarnya juga 2 rakaat. Jadi ketika kita bepergian, kita boleh melakukan jamak dan qashar atau qashar jamak secara bersamaan. Nah, jadi sholat zuhurnya di qashar jadi 2 rakaat, kemudian jamak takdim, asarnya ditaruh di zuhur, juga di qashar juga menjadi 2 rakaat. Dan yang perlu diperhatikan juga, dan sudah kita bahas, sholatnya makmum itu boleh berbeda dengan sholatnya imam. Jadi kalau imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar, itu tidak masalah. Atau kebalikannya, makmumnya sholat asar, imamnya sholat zuhur juga tidak masalah. Jadi kalau kita bepergian, contohnya kita bepergian rombongan bareng-bareng, kemudian mau menjamak takdim atau takhir, yang kita sebagai makmum ketinggalan. Ketika kita sudah sampai, contohnya jamak takdim ya, contohnya jamak takdim lah, imamnya sudah melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru kita keluar dari kamar mandi, baru selesai wudhu. Dan kalau jamak takdim kemarin kan sudah dibahas. Kalau jamak takdim yang harus dilakukan kan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Ketika imamnya melakukan sholat asar, karena sholat zuhur sudah dilakukan, sholat asar, ya kita tinggal melakukan sholat zuhur terlebih dahulu. Karena jamak takdim itu yang harus dilakukan sholat yang pertama. Jadi kita sholat zuhur, imamnya sholat asar, kita sholat zuhur. Itu tidak masalah. Begitu juga ketika jamak takhir. Ketika jamak takhir, imamnya melakukan sholat zuhur, kita niatnya sebagai makmum niat sholat asar, itu tidak masalah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan keringanan dalam bepergian dengan jarak 82 km yang diberikan bagi orang-orang yang bepergian. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.